Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk hari ini kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan sekali lagi firman-Nya. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan di dalam doa, kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan kita pengertian akan apa yang benar dan menolong kita supaya kita dapat melakukannya untuk memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang tiada hentinya dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah supaya kami semakin memahaminya, dan pemahaman ini membawa kami semakin mengenal Tuhan, dan pengenalan itu membawa kami semakin mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat Yesus mulai diserang oleh pemimpin agama-agama Yahudi, maka berbagai argumen mereka berikan. Banyak yang berkata bahwa Yesus ini menipu banyak orang, bahkan banyak orang yang berkata dia itu gila. Tetapi Yesus berkata, bukan aku yang berkata-kata untuk kepentinganku, tetapi aku berkata-kata sesuai dengan Bapa yang mengutus aku. Sekali lagi Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapanya dan Ia sebagai anaknya. Maka kali ini kita akan melihat apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 7 ayat yang ke-18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Sesungguhnya bagian firman Tuhan yang kita baca barusan ini adalah pesan bagi setiap orang percaya untuk memberitakan apa yang menjadi kebenaran. Kebenaran itu tidak akan pernah lahir dari diri kita sendiri. Kebenaran itu berasal dari Allah dan dititipkan kepada kita. Sehingga kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang disebut sebagai pengajar-pengajar. Dan kita tidak mengajar dari diri kita sendiri. Karena kita memiliki kebenaran yang dititipkan Tuhan lewat Alkitab. Maka Yesus sebenarnya ingin berkata ketika Ia mengatakan kalimat demi kalimat, sesungguhnya kalimat itu tidak pernah bertentangan dengan apa yang Allah telah katakan sebelumnya. Sehingga di ayat selanjutnya, Ia berkata, Musa memberikan hukum Taurat kepada kalian semua, dan kalian belajar setiap hari itu, tetapi kalian tidak melakukannya. Kalian menyelidiki kitab suci, tetapi kalian tidak melakukannya. Kalian menyembah Allah, tetapi hati kalian jauh daripadaku. Sehingga perkataan itu begitu melukai para pemimpin agama Yahudi, karena mereka berpikir kami itu dekat sekali dengan Allah. Taurat Musa itu begitu sering kami selidiki. Bagaimana mungkin engkau berkata demikian? Sehingga disitulah muncul perkataan dia ini gila, dia ini kerasukan setan. Tetapi banyak perkataan yang berkata tidak mungkin dia gila atau tidak mungkin dia kerasukan setan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Buktinya ia bisa mencelikkan mata orang buta. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Berarti dia tidak kerasukan setan dan dia tidak mungkin sedang gila. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa kuasa Yesus itu adalah kuasa yang berasal daripada Allah sendiri. Kuasa yang ia miliki melambangkan ia adalah Allah itu sendiri. Ketika para pemimpin agama Yahudi menyelidiki kitab suci, mereka memahaminya, tetapi mereka tidak percaya. Justru ketika kita melihat kitab Yesaya, kitab Mika, dan kitab Perjanjian Lama yang lainnya, kita akan menemukan banyak sekali kitab-kitab itu berbicara mengenai kehadiran Yesus yang akan lahir di Bethlehem. Dan para pemimpin agama Yahudi pasti tahu itu dengan benar. Tetapi mereka tidak percaya kepadanya, karena mereka menyembunyikan begitu banyak dosa dalam dirinya. Sehingga pesan firman Tuhan hari ini bagi kita, nyatakanlah kebenaran bagi semua orang, tapi bukan kebenaran yang menurut kita benar,
tapi kebenaran menurut Tuhan, yaitu yang dituliskan dalam kitab suci. Kini kita semua adalah pengajar-pengajar. Sampaikanlah kebenaran kepada sebanyak mungkin orang, tetapi bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan keinginan Tuhan yang telah tertulis dalam kitab suci. Maka kesesatan sesungguhnya terjadi sangat banyak dalam gereja dan dalam institusi pendidikan Kristen mungkin, dan dalam hal-hal kerohanian yang terlihat begitu dekat dengan Tuhan. Penyesatan itu terjadi. Tetapi orang yang setia kepada firman Tuhan, yang melihat kitab suci dengan sungguh-sungguh dan percaya dan melakukannya, adalah orang yang percaya bahwa ia hanya dititipkan kebenaran. Dalam dirinya tidak ada kebenaran, hanya Tuhanlah kebenaran itu, dan itu yang harus disampaikan. Hendaklah kita semua adalah orang-orang yang setia menyampaikan isi hati Tuhan, bukan untuk membela diri kita, bukan untuk melindungi diri kita, bukan untuk menunjukkan kebenaran kita, tetapi menunjukkan kebenaran Tuhan. Yesus adalah kebenaran itu, maka beritakanlah Yesus selamanya. Terpujilah namanya sekarang hingga seterusnya. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau menitipkan firman-Mu Alkitab yang begitu indah dan benar. Maka berilah kami kekuatan untuk menyampaikannya kepada banyak orang, supaya mereka juga mencicipi yang benar dan bukan kebenaran kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.